ada hewan, ada tumbuhan. Itu semua ciptaan Tuhan. Salam sapa saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, intip kuliah, hari ini saya akan membawakan atau membedah buku yang berjudul How to Stop Worrying and Start Living. Buku ini merupakan salah satu buku yang sangat fenomenal di tahun 1948. Tepatnya sudah lebih dari 70 tahun lebih ya. Ini adalah karya dari seorang pakar hubungan antar manusia, dan juga memang beliau ini mengetahui problem yang memang sering dimiliki oleh kebanyakan orang. Siapa dia kalau bukan Dale? Nah, teman-teman, nanti di dalam diskusi kita pada malam ini akan membahas mengenai mengapa kita ini sering terjebak di dalam kekhawatiran, apakah kekhawatiran ini bisa dirubah atau tidak. Oke, next slide, Kak. Mungkin ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau di sini tak kenal maka tak tahu ya. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh moderator, saya adalah seorang mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sejarah, dan saat ini saya sudah semester 5 di kampus Universitas Negeri Jakarta. Next slide, Kak. Baik, teman-teman, di dalam buku karya Dale ini terdapat beberapa poin besar. Di sini teman-teman bisa melihat, yang pertama adalah penyebab timbulnya dari rasa khawatir. Dan yang kedua, efek khawatir itu sendiri, ternyata efek ini nanti akan berbahaya sekali untuk tubuh teman-teman kalau nantinya khawatir ini memang terus-menerus teman-teman miliki gitu. Lalu ada bagaimana caranya kita itu melihat perbedaan antara masa lalu dan juga masa depan. Selanjutnya, memilih berubah atau diam ketika kita dilanda rasa khawatir, dan belajar membuat keputusan yang tepat ketika nantinya kita itu punya beberapa tujuan tetapi kita bingung untuk menentukan arah tersebut. Dan yang terakhir adalah belajar menjadi pribadi yang tenang atau yang biasa disebut dengan relaksasi. Selanjutnya, Kak. Teman-teman, mungkin dari teman-teman di sini ataupun kebanyakan orang belum tahu penyebab dari kekhawatiran itu sendiri. Tetapi dalam buku karya Dale ini dijelaskan bahwa kekhawatiran secara tiga besar itu memang memiliki beberapa penyebab tersendiri. Yang pertama, kebanyakan orang itu mudah khawatir karena sudah memikirkan hal-hal yang memang itu tuh membantu untuk kita. Contohnya, misalkan teman-teman ini berpikiran bahwa kalau saya mengikuti lomba ini, saya bisa menang atau tidak ya? Atau teman-teman yang sudah memiliki pengalaman bekerja, mungkin berpikiran, kalau saya bekerja di sini nanti gaji saya kecil, terus juga nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, itu timbul dari rasa khawatir teman-teman sendiri. Lalu yang kedua adalah, ada juga orang yang berpikiran bahwa otak ini terbiasa untuk khawatir. Jadi kalau tidak khawatir, pasti rasanya tidak enak gitu ya. Contohnya seperti ini. Kalau di malam hari ataupun masa-masa istilahnya kalau anak milenial itu istilahnya gabut gitu ya. Kalau gabut kan pikirannya kayak main HP aja gitu. Nah itu biasanya kan khawatir. Nah kalau khawatir itu biasanya kan kayak otaknya tuh lagi tenang gitu kan. Itu kayak ada rasa kurang enak. Nah itu tuh biasanya ada tuh semacam rasa khawatir sedikit demi sedikit itu muncul pasti. Nah yang ketiga adalah khawatir ini memang sudah biasa untuk memberikan ego di diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita khawatir, kita itu mungkin lebih simpati ke diri kita sendiri. Nah, ini memang biasa sering terjadi di orang-orang ataupun nanti teman-teman sendiri pernah merasakan ini. Selanjutnya, Kak. Teman-teman, ternyata dari rasa khawatir itu sendiri
mungkin teman-teman juga belum tahu gitu ya, apa istilah dari penyakit psikosomatis ini. Jadi penyakit ini memang sering timbul karena adanya rasa cemas yang berlebihan, lalu juga khawatir yang berlebihan, dan memang ini tuh berhubungan sekali dengan kondisi mental dan juga kejiwaan seseorang. Nah, untuk menghindari rasa khawatir ini sendiri memang diperlukan beberapa tips dan triknya supaya nantinya teman-teman itu punya kehidupan yang lebih baik lagi dan juga yang lebih maju tentunya. Bisa dilihat dari perkataan seorang pakar, itu ada namanya Dr. Alexis Carrel. Di sini teman-teman bisa melihat foto beliau. Beliau berkata bahwa kebanyakan orang ini memang tidak tahu cara untuk mengendalikan rasa khawatirnya. Tetapi justru orang-orang tersebut memiliki rasa khawatir itu yang berubah menjadi rasa cemas yang berlebihan dan nantinya menimbulkan umur yang lebih pendek. Nah, itu ternyata perkataan itu begitu menakutkan ya untuk saya sendiri juga, mungkin untuk teman-teman mikirnya kayak, kok bisa ya? Nah, ternyata memang bisa. Ada lagi sebuah filosof terkenal dari abad terdahulu yang bernama Plato juga berkata, kebanyakan dokter itu mencoba menyembuhkan badan, tetapi bukan menyembuhkan cara berpikirnya. Ya kita juga kalau misalkan sakit, pasti kita sering kan kayak dikasih tahu untuk menyembuhkan caranya seperti ini. Tapi sangat jarang sekali untuk dokter itu mengatakan, ayo ubahlah pikiran misalkan pikiran pasien kalau lagi punya sakit demam atau sakit yang lain-lain itu untuk merubah cara pikirnya gitu. Nah, di sini tuh bisa dilihat kalau perkataan dari filosof dan juga pakar ini memang antara jiwa dan juga pikiran itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, teman-teman di sini pasti kan juga pernah merasakan itu semua kan? Oke, selanjutnya Kak. Nah, ada juga nih pepatah yang bilang kalau misalkan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi antara pikiran, tubuh, jiwa itu pasti punya apa ya, punya kesinambungan sendiri. Nih contohnya, kalau lagi pikiran kita capek ataupun lelah, pasti tubuh kita ikutan lelah, ya kan? Apalagi kalau ditambah jiwa. Jiwa itu artinya kayak kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, tetapi itu udah menghantui pikiran kita gitu kan. Nah, setelah itu nanti dari jiwa, terus juga ke pikiran, terus juga ke tubuh itu akan bersatu kalau udah menimbulkan hal yang negatif, nantinya tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita itu menjadi buruk dan juga tadi itu adalah salah satu penyebab dari penyakit psikosomatis tadi. Nah, makanya teman-teman di sini yang masih punya rasa khawatir atau cemas, sekarang buang jauh-jauh karena itu bukanlah hal yang baik. Ya. Jadi nanti untuk menghindari rasa cemas itu berpikiran mulai dari tubuh dulu ataupun dari pikiran dulu ataupun dari jiwa dulu. Kalau teman-teman di sini misalkan lagi kuliah gitu kan ataupun mungkin sudah bekerja teman-teman, coba deh diubah dulu dari pikirannya. Kalau yang sudah semester akhir itu kan lagi masa-masa skripsi ya, nah itu coba deh teman-teman berpikir kalau misalkan oh ya aku sudah mau skripsi nih, aku harus semangat gitu, jangan malah berpikiran aduh skripsi ini bikin pusing gitu kan ada aja tuh ya mahasiswa yang kayak gitu ataupun yang lagi kerja gitu, aduh ini kok teman-teman karyawannya kok di sini pada circle-nya pada egois banget sih, aduh aku nggak mau dia temenan sama mereka gitu, aku pengen resign aja gitu kan. Nah itu sebenarnya itu timbul dari pikiran sendiri dan ternyata itu tuh belum tentu terjadi gitu kan. Nah nantinya dari pikiran, kalau misalkan pikiran kita itu udah punya hal yang positif, nantinya pasti akan berubah kepada tubuh kita jadi semangat. Ingat kata-kata yang tadi, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya kan? Kalau misalkan tubuh kita udah sehat,
nanti jiwanya kita juga akan semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Ataupun nantinya kalau pas punya masa lalu yang nggak baik, itu nantinya bakalan jadi yang lebih baik lagi, kayak gitu. Selanjutnya, Kak. Nah, ini dia nih yang paling terpenting dalam kehidupan. Itu ada masa lalu di mana kita melihat atau move on ke belakang kita, bagaimana hal-hal yang sudah kita lalui, terus juga pasti ada aja kegagalan-kegagalan, keberhasilan-keberhasilan. Dan juga ada saja nih masa depan. Masa depan itu adalah harapan, cita-cita, tujuan yang memang didambakan oleh masing-masing orang ya kan. Nah, mungkin aku pengen nih ngedengerin salah satu dari teman-teman intip kuliah pada malam ini untuk menginspirasi teman-teman. Mungkin dari kakak moderator bisa pilih salah satu nih teman-teman untuk menceritakan bagaimana sih pengalaman masa lalunya itu yang gini. Jadi teman-teman punya pengalaman nih di masa lalu, tapi dari pengalaman itu ternyata bisa merubah teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk saat ini. Mungkin kakak moderator bisa pilih nih salah satu dari teman intip kuliah yang ada di room Zoom ini. Silahkan Kak, aku pengen dengar nih cerita dari teman-teman. Oke, 2 orang cukup baik. mungkin. Terima kasih Kak Ayu. Jadi memilih salah satu teman-teman ya Kak untuk menceritakan suatu hal masa lalu yang mengubahnya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Boleh untuk Iya. ada Kak Putriani jika bersedia menceritakannya Kak, disilakan jika bersedia. Itu Oke, ada mungkin Kak Ardian. Kak siapa Kak? Kalau di room chat ini ada Kak Arif Hardian mungkin mau menceritakan sesuatu nih tentang masa lalu dan juga masa depan nih Kak. Oke, boleh tuh Kak. Kak Arif. Tes Ayo tes. silakan. Oke, baik silakan Kak Apa Arif. suara terdengar Kak? Terdengar sekali Terdengar ya Kak. suaranya? Oke, Ya. terima kasih. Uh, bentar. Kenalkan, nama saya Arif Hardian. Saya mahasiswa Universitas. Saya dari Amikom. Jadi kalau mengenai kalau di masa lalu tentu kami sadar banyak kesalahan yang mungkin lakukan, seperti sering menunda tugas, deadliner, dan seterusnya. Ya, tapi karena kita merasa bahwa di masa kuliah ini transisi dari hal-hal yang buruk tadi biar tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, jadi kita mulai sadar akan pentingnya manajemen diri, tentang manajemen waktu dan seterusnya. Ya, jadi pokoknya ke depan ya saya mulai mengevaluasi diri apa aja kekurangan-kekurangan saya dan menerima masukan-masukan dari orang luar, mulai menerima pendapat dari orang luar sehingga bisa jadi pribadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Keren banget nih cerita dari Kak Aris nih Kak Ayu. Boleh Kak Ayu, balik lagi ke Kak Ayu. Mungkin ini ya Kak, satu orang lagi. Sebelumnya terima kasih ya Kak Arif sudah menceritakan pengalaman dari masa lalu yang sudah mengubah diri kakak menjadi lebih baik lagi. Tadi kan udah nih cowok ya kan, mungkin sekarang cewek kali ya biar adil 1-1 gitu ya. Coba kakak moderator boleh pilih Kak, satu perempuan. Oke, baik. Ayo bagi teman-teman yang ingin bercerita nih, didengarkan oleh Kak Ayu dan teman-teman yang lain menceritakan kejadian masa lalunya, boleh. Sebentar ya Kak. Oke, Kak Dea nih. Boleh Kak Dea diceritain? Iya, jadi kan jujur saya kan masih belum masuk ke dunia perkuliahan ya Kak. Saya sekarang tuh sadar di masa lalu saya terlalu suka untuk membuang waktu saya untuk hal-hal gak berguna seperti terlalu sering main Twitter, terus mengabaikan tugas-tugas sampai pada akhirnya saat saya sudah mulai memasuki dunia perkuliahan ini, sekarang kan saya kelas 12. Saya tuh bingung. Aduh, ini saya belajarnya mulai dari mana? Terus di masa depan ini saya mau jadi apa? Karena saya pun nggak tahu apa passion saya sekarang, apa minat saya, mana bakat saya, gitu. Jadi saya terlalu itu sih Kak, termasuk kecewa sama masa lalu saya yang kayak gitu. Sekarang saya sendiri yang kena tulahnya.
Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Dea. Mungkin cukup ya 2 orang ya karena sudah sama gitu ya, 1 cowok dan juga 1 cewek. Oke, mungkin kalau saran dari aku ya untuk Kak Dea, kalau sudah terlanjur seperti itu nggak apa-apa karena kita kan juga belum tahu kan masa depan kita itu seperti apa. Tetapi kalau sudah seperti itu kan hal yang sudah lewat itu tidak bisa kita putar balik kan, karena waktu itu memang terus berjalan. Yang ada kita itu harus merubah diri kita. Mungkin tadi Kak Dea aku mendengar sedikit bahwa Kak Dea itu dulunya suka bermain sosial media. Itu sebenarnya bukanlah hal yang terlalu negatif, tetapi di zaman sekarang ini justru sosial media ini memang memiliki banyak keuntungan sekali. Misalkan bisa menjadi content creator atau bahkan punya bisnis kecil-kecilan di sosial media, ataupun mungkin teman-teman di sini punya istilahnya seperti ide-ide yang ada di sosial media. Sekarang kan sosial media itu banyak banget ya, ada TikTok, YouTube, terus juga ada Facebook, itu kan banyak banget. Mungkin nanti Kak Dia bisa bisa mencari informasi tentang perkuliahan, karena kan masih ini ya, Kak Dia masih tadi kelas 12 ya? Sudah lulus belum, Kak? Belum, Kak. Ya. Tahun depan. Ya, mumpung belum lulus nih, bisa coba-coba nih, misalkan daftar beasiswa untuk nantinya melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk membantu perekonomian orang tua, itu dicoba saja. Apalagi di Instagram juga banyak banget kan info-info tentang beasiswa ataupun webinar-webinar yang bisa mengasah skill baik hard ataupun soft skill. Seperti itu ya Kak Dia ya. Oke, mungkin lanjut Kak di slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Kalau kita sudah mengetahui tentang masa lalu dan juga masa depan kita, di mana nantinya kita itu harus bisa berubah dan juga bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai karena masa lalu itu kita nggak bisa move on dan melihat masa depan kita, tujuan kita, harapan kita itu nanti bisa jadi pupus gitu ya. Saya sendiri juga dulunya itu pernah punya masa lalu di mana saya itu gagal mengikuti berbagai perlombaan ataupun mengikuti berbagai kompetisi baik ketika saya SMK ataupun perkuliahan. Tetapi dengan mencoba dan juga nggak cepat istilahnya tuh kayak mencoba lagi, intinya kayak jadikan itu semua sebagai pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pasti pernah kan merasakan yang namanya kegagalan, ataupun lagi apply beasiswa nih, gagal. Nah, teman-teman itu nggak boleh langsung nyerah gitu aja, tetapi harus nanti jadikan itu semua sebagai pembelajaran, supaya nantinya hidup teman-teman ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan pergunakan waktu atau nanti waktunya itu jangan sampai terbuang sia-sia saja, kayak gitu ya teman-teman. Lanjut Kak di slide selanjutnya. Nah, adanya kemauan untuk berubah ini memang penting banget ya, karena ini tuh hal yang menurut aku semua orang itu bisa berubah, tapi hanya ada beberapa yang mampu mewujudkan itu semua. Ya kan? Mungkin saya juga berpikiran bahwa teman-teman di sini punya cita-cita dan juga mimpi teman-teman. Tetapi ada saja nih, pasti di dalam suatu kehidupan ada saja yang membuat teman-teman itu menjadi kayak ragu, misalkan dari orang tua teman-teman yang kurang setuju sama impian teman-teman, ataupun dari perkataan kawan-kawan dari teman-teman itu sendiri yang membuat nantinya impian dan cita-cita itu menjadi ragu gitu kan. Nah, nanti itu semua tuh sebenarnya nggak terlalu berguna gitu ya buat pribadi juga gitu. Tetapi ada kalanya kita itu istilahnya tuh kayak nggak semua yang diucapin sama teman-teman dari teman-teman itu sendiri gitu kan. Misalkan nih saya punya teman, terus dia tuh bilang, ih kamu ngapain sih kayak gini gitu kan, itu tuh nggak baik loh gitu. Nah ternyata itu tuh kayak nggak langsung
istilahnya tuh kayak dia tuh cuman komentarin kita aja, tapi dia tuh nggak tahu isi hati kita itu kayak apa gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang memang punya keinginan, punya tujuan, punya harapan, kalian harus tulis nih tujuan dari teman-teman itu sendiri. Saya pun juga kayak gitu. Nah, kalau punya impian, kalau misalkan di kampusnya itu impian jadi mahasiswa berprestasi, ataupun lulusan terbaik, ataupun bisa jadi duta dari universitas kalian masing-masing. Nah, itu tulis aja gitu. Nantinya itu akan merubah mindset yang ada di dalam diri kita sendiri, supaya nantinya kita itu untuk berubah. Dan jangan juga untuk selalu ikut-ikutan orang lain. Apalagi kalau ikut-ikutannya itu di dalam hal yang negatif. Buat pertemanan, supaya pertemanan kalian itu menjadi hal yang positif. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti kita itu harus menjauhi orang yang memang punya apa ya istilahnya hal-hal yang negatif. Kita ini semuanya memang berteman sama siapa aja, tetapi kita itu harus ada jarak gitu ya, supaya nantinya kita itu tidak terbawa arus kayak gitu. Selanjutnya Kak. Oke. Ternyata 50% kekhawatiran ini timbul ketika teman-teman itu tidak berani mengambil keputusan. Nah, mungkin teman-teman di sini punya cerita nih. Misalkan pas lagi ngambil beasiswa ataupun lagi mungkin antara kedua pilihan itu nih, teman-teman ragu nih. Aku pengen dengar cerita juga nih dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bercerita nih, 2 orang boleh? Boleh raise hand nih teman-teman. Cerita yang ngebuat teman-teman itu ragu untuk milih, aku milih ini atau milih ini ya. Coba aku pengen dengar nih dari teman-teman. Dan solusi dari teman-teman itu sendiri seperti apa? Ayo teman-teman yang mau dipersilakan. Oke, baik nih. Siapa nih teman-teman yang mau bercerita pengalamannya nih tentang kekhawatirannya? Oke. Oke, Kak Ayu, kalau tidak ada orang, saya bersedia nih untuk bercerita. Oke, boleh tuh Kak. Sebelum Kak Dea, saya sebentar ya, Kak. Jadi, seperti kata Kak Ayu tadi, 50% kekhawatiran itu timbul ketika kita tidak berani mengambil keputusan. Sebenarnya saya sangat setuju sih dengan pendapat ini ya, karena pada dasarnya itu terjadi sama diri saya sendiri. Misalnya ketika saya ingin mengikuti sebuah kegiatan nih, atau katakanlah sebuah perlombaan. Nah, di sana saya sedikit khawatir ya, takutnya nanti bagaimana ya ketika saya tampil, nanti penampilan saya tidak baik, dan tersebut menjadi pikiran saya, Kak. Jadi saya khawatir ikut atau tidak ya, nanti kalau ada salah nanti saya dibully sama teman-teman saya gitu. Jadi hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari diri saya, Kak, dalam mengikuti suatu kegiatan. Begitu sih, Kak, kalau dari pengalaman saya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin yang selanjutnya ini Kak Dea Novia, dipersilakan untuk bercerita. Kalau kekhawatiran saya sekarang tuh ya lagi saya rasain sekarang Kak. Jadi saya nggak tahu gimana cara mengatasi ini. Kan habis ini kan saya mau kuliah. Saya tuh bingung mau ngambil jurusan yang mana. Jujur saya ada tertarik ke psikologi juga yang ke hukum. Tapi saya mikir kalau untuk prospek itu saya mikir-mikir lagi, saya lebih prospek research-nya juga ke psikologi. Jadi gimana cara saya bisa riset ya Kak? Tahu ada saran? Oke, makasih buat teman-teman yang udah mau cerita. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini punya 2 pilihan dan pilihan itu nilainya itu hampir sama, artinya kalau aku milih ini, aku juga pengen milih ini nih gitu kan. Akhirnya timbul rasa ragu kan. Coba deh teman-teman, kalau tadi yang kasusnya seperti Kak Dea itu, mungkin Kak Dea bisa memilih sesuai dengan passion dan juga minat bakat Kak Dea itu sendiri. Kalau belum menemukan, tips dari aku ya, ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi aku ini kan emang dulu SMK-nya itu administrasi perkantoran. Tetapi pas udah
masuk ke perguruan tinggi, itu kan aku udah ini ya, milihnya itu di SNMPTN waktu itu jurusan pendidikan sejarah. Nah, biar tahu nih passion, kalau misalkan Kak Dea ini belum tahu passionnya, coba deh Kak Dea mulai dari sekarang, mumpung masih kelas 12, buka nih materi-materi perkuliahan yang tadi Kak Dea sebutin. Misalkan mata kuliah psikologi itu belajar tentang apa aja sih, terus juga materi perkuliahan tentang hukum itu mau pelajari apa aja sih gitu kan. Tadi psikologi atau hukum ya kalau nggak salah ya, mungkin maaf ya kalau salah. Nah nantinya dari situ mungkin Kak Dea bisa nih tahu nih, oh ternyata aku suka nih mata kuliah ini, ternyata ini cocok juga nih kalau aku pelajari gitu kan. Jadi sebelum memasuki dunia perkuliahan memang penting sekali untuk melakukan riset dari perkuliahan itu sendiri, prodinya itu mau pelajari apa, terus juga nantinya prospek karirnya itu seperti apa untuk 5 tahun ke depan mungkin. Seperti itu ya Kak Dea ya. Dari sekarang sudah berani nih untuk memutuskan karena sudah kelas 12, tahun depan itu sudah lulus ya. Biasanya SNMPTN itu agak pas kelulusan itu sudah dekat sekali gitu ya Kak Dea ya. Mungkin itu sih tips dari aku. Oke, slide selanjutnya mungkin Kak. Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Nah, ini nih yang tadi aku sebutin. Kalau kekhawatiran itu sendiri ternyata bisa nih dirubah sama teman-teman gitu kan. Nah, yang pertama itu coba deh teman-teman tulis yang membuat teman-teman itu khawatir. Misalkan aku khawatir kalau nggak lulus selama 4 tahun pas lagi kuliah. Atau kalau aku ini resign dari pekerjaan ini, itu gimana ya hasilnya gitu. Dan ternyata ini tuh belum tentu terjadi. Dari yang teman-teman tulis itu, aku yakin deh kalau ada beberapa yang itu nggak terjadi. Nah, setelah sudah punya listnya kekhawatiran itu sendiri, teman-teman nanti coba deh mulai untuk berubah dari mindset teman-teman itu sendiri dan juga dari rasa cemas teman-teman sendiri seperti itu. Mungkin selanjutnya ya Kak. Nah, dari sini kita melihat nih ada 2 gambar. Gambar apa sih ini gitu kan? Ini adalah susu yang tumpah dan yang sebelah kanan itu adalah seorang anak yang mendapatkan nilai yang jelek. Kalau dari sini kita melihat bahwa susu yang tumpah itu ya kalau sudah tumpah ya nggak bisa dibenerin lagi kecuali kita bikin lagi gitu kan. Dan yang sebelah kanannya itu anak yang sudah mendapatkan nilai yang sangat jelek karena itu nilainya adalah 0. Ternyata ini semua tidak bisa dirubah, tetapi bisa untuk diperbaiki. Seperti halnya untuk meminum susu. Kalau kita itu memperbaiki dengan cara membuat susu itu lagi, kita bisa nih minum susu tanpa harus tumpah. Dan juga yang sebelahnya itu, kalau dapat nilai jelek, ya harus belajar lagi supaya nanti pas ujian itu dapat nilai yang bagus. Seperti halnya dengan kekhawatiran itu sendiri. Kekhawatiran itu ternyata memang ya itu hal yang manusiawi, tapi bisa diperbaiki. Kalau teman-teman itu punya harapan dan juga cita-cita, nantinya teman-teman juga pasti mindset-nya itu akan lebih maju lagi, supaya nanti nggak terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, ataupun bahkan nggak bisa move on dari masa lalu teman-teman. Selanjutnya, Kak. Nah, ini penting banget untuk kehidupan, baik di dalam perkuliahan atau di dalam dunia kerja. Khawatir boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Maksudnya apa sih? Teman-teman di sini mungkin pernah merasakan khawatir, tetapi jadikan khawatir itu jangan yang terlalu berlebihan. Misalkan, yang tadi sudah aku sebutin, khawatir itu memang membuat diri kita itu menjadi hal yang istilahnya kurang baik untuk kesehatan. Jadi mulai sekarang, teman-teman itu buang rasa jauh dari khawatir. Ternyata khawatir itu yang berlebihan itu nggak baik banget buat tubuh gitu loh, malah mengganggu kesehatan mental, kesehatan jiwa. Kalau cepat stres ataupun lelah yang berlebihan, itu ternyata timbul dari rasa khawatir itu sendiri. Nah, gambar di samping itu apa sih artinya gitu kan? Itu tuh dua orang yang lagi ngomongin orang yang di depannya itu karena mungkin badannya itu terlalu gemuk gitu ya. Nah, kalau misalkan mikirin perkataan orang,
itu pasti nantinya orangnya itu yang yang gemuk itu yang di depan pasti mikir kayak, ih aku kok gemuk banget ya sampai diomongin orang gitu, wah ini aku harus diet nih gitu kan. Itu tuh khawatir, timbul dari rasa khawatir. Dan ternyata omongan orang itu, yang di belakang, yang di orang itu hanyalah sebagian kecil dari kehidupan. Kita akan menemukan banyak sekali orang-orang yang seperti itu, tetapi tinggal dari kitanya aja nih, kita mau mendengarkan atau tutup kuping. Tapi tidak semua perkataan orang-orang itu harus kita tutup kuping gitu kan. Ada juga hal-hal yang memang mungkin kita itu bisa mendengarkan perkataan orang lain, tapi harus timbul dari yang positif. Contohnya seperti ini, kita lagi ikut sebuah perlombaan nih, ada saja nih teman kita yang kalau yang sisi positifnya itu bilang, kamu lombanya itu ini ya, semangat ya, semoga kamu menang nih, kalau aku dasarin aku pas tahu ya, gitu. Tapi ada juga nih teman yang timbul dari rasa negatif, atau rasa iri, dengki, atau bahkan ya nggak suka aja lah sama kita, kayak yang digambar itu, istilahnya kayak nyinyir gitu kan, untuk di orang-orang milenial gitu bahasanya gitu. Terus dia bilang kayak gini, ih lu ngapain sih gitu kan, ikut lomba kayak gini, emang bakalan menang gitu. Nah, itu teman-teman coba pilih salah satu dari mereka. Pasti kan mikirin yang orang yang ngomong positif aja gitu. Gak usah mikirin omongan yang negatifnya itu. Karena orang yang negatif itu belum tentu bisa berada di atas kita. Bisa saja orang itu mengejek karena dia itu nggak mampu melihat pencapaian kita, terus juga lihat prestasi-prestasi yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, Kak. Nah, teman-teman ini penting banget. Kalau teman-teman udah merasa capek, udah merasa lelah, coba deh untuk istirahat sejenak. Coba deh pikirin hal apa yang ngebuat teman-teman ini merasa jenuh, terus juga capek, juga lelah gitu kan. Jadilah pribadi yang tenang. Karena hal yang membuat nggak tenang itu misalkan kayak kurang tidur ataupun melakukan pekerjaan yang lebih sulit, sehingga teman-teman itu nggak bisa, istilahnya nggak bisa tenang gitu pribadinya gitu. Coba deh teman-teman lihat diri teman-teman sendiri, hal apa yang membuat teman-teman itu khawatir, dan ada saja nih, misalkan teman-teman itu punya suatu pekerjaan, tapi ternyata itu tuh istilahnya kayak memaksakan teman-teman sendiri untuk menyelesaikan itu. Nah, dan ternyata itu tuh nggak baik banget buat kesehatan. Jadi penting banget sih untuk rest before you get tired. Karena ya itu penting banget untuk membantu kesehatan teman-teman, sehingga nantinya kalau udah ada hal pekerjaan yang baru, itu nanti otaknya, jiwanya, atau juga tubuhnya itu akan maksimal. Oke, Kak. Selanjutnya, mungkin itu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan, aku persilahkan kepada kakak moderator. Oke.